Assalamualaikum, halo Oxiers. Kembali lagi bersama kami di Oksigen UKM PPD. Hari ini kami akan menjelaskan soal tentang kuis yang sudah di-sharing sebelumnya. Jangan lupa subscribe dan like ya YouTube kita di oksigen.ukmppd. Kita langsung ke pembahasan soal. Di sini pertanyaannya adalah patofisiologi kelainan di atas. Kita langsung ke kata kuncinya. Di sini perempuan 28 tahun, dia merasa bertambah gemuk sejak 4 bulan terakhir. Pasien mengaku sering mengkonsumsi obat lupus. Biasanya obatnya ini adalah kortikosteroid. Juga ditemukan pada pasien moonface, kemudian striae pada abdomen, dan hirsutisme. Hirsutisme ini adalah bulu badan yang bertambah banyak pada perempuan. Apakah patofisiologi kelainan di atas? Nah, kalau dari gejalanya ini dan tandanya ini, kita sudah menduga ya kalau ini adalah sindroma Cushing. Untuk sindroma Cushing sendiri dia berhubungan dengan peningkatan aktivitas glukokortikoid karena kortisol dalam darahnya meningkat. Nah, untuk pembahasan yang lain, mineral kortikoid ini menghasilkan aldosteron, berhubungan untuk androgen berhubungan dengan hormon seksual, untuk epinefrin berhubungan dengan gejala simpatis. Kemudian ya ini untuk pembahasannya, kelenjar adrenal di tubuh itu dia hormonnya berfungsi buat apa aja sih? Ini yang pertama ada mineral kortikoid dihasilkan di zona glomerulosa. Dia menghasilkan aldosteron, berfungsi untuk mengatur mineral dan komposisi cairan tubuh. Kemudian ada hormon glukokortikoid pada kasus itu dihasilkan zona vasikulata untuk menghasilkan kortisol, berfungsi menyeimbangkan efek insulin, antiinflamasi, mengatur metabolisme serta respon terhadap stres. Kemudian ada hormon androgen dan gonadotropin, ini dihasilkan pada zona retikularis, berhubungan dengan hormon seksual. Kemudian ada lagi hormon adrenalin dan paraadrenalin. Ini dihasilkan oleh medula adrenal. Hormon tersebut akan bekerja pada reseptor alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, yang dimana dia akan merangsang fungsi terkait reseptor tersebut. Salah satu gejalanya biasanya adalah palpitasi, peningkatan tekanan darah, keringat dingin, dan terjadinya glikolisis secara cepat. Sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita saling sayang. Oksigen, we learn, we share, be productive. Assalamualaikum, halo Oxiers. Kembali lagi bersama kami di Oksigen UKM PPD. Hari ini kami akan menjelaskan soal tentang sindroma Cushing dan teman-temannya. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan like ya YouTube kita di oksigen.ukmppd. Di sini kita langsung ke soal. Di sini pertanyaannya adalah diagnosis yang paling mungkin pada pasien adalah, kita langsung ke kata kuncinya, seorang perempuan 27 tahun. Di sini dia ada keluhan moonface dan tumbuh rambut di wajah, ini hirsutisme. Kemudian ada juga obesitas sentral. Oke, yang penting kata kuncinya itu sudah ada gejala sindroma Cushing. Kemudian kita yang wajib diteliti lebih dalam adalah uji dexamethasone dosis tinggi atau high dose tidak menunjukkan adanya penekanan kortisol. Nah, dari gejala ini kita sudah dapat menegakkan sindroma Cushing ya. Kenapa nggak penyakit Cushing? Sebenarnya bisa, tapi penyakit Cushing ada dua pilihan nih. Yang A sama B ini sama, penyakit Cushing, nama penyakitnya, nama lainnya adalah adenoma hipofisis. Oke, langsung ke pembahasannya. Jadi kalau misalkan kita menemukan ada gejala BUMS, itu buffalo hump atau pundaknya seperti buffalo, kemudian obesitas sentral, moonface, dan juga striae pada kulit, kita harus curigai dia adalah Cushing syndrome. Kemudian kita harus tes dengan uji dexamethasone low dose 1 mg diberi saat jam 10 malam dan diperiksa jam 9 pagi. Nanti akan kita dapatkan hasilnya dengan memeriksa kortisol plasma. Bila kortisol plasmanya normal atau kurang dari 5, berarti dia adalah bukan Cushing syndrome. Kalau misalnya kortisol plasmanya lebih dari 5, berarti dia adalah Cushing syndrome. Untuk Cushing syndrome sendiri kita dapat menegakkan dia kelainannya di mana letaknya. Kita harus uji dexamethasone high dose dengan dosis 8 mg.
diberikannya sama jam 10 malam dan diperiksa jam 9 pagi. Nah, untuk indikator hasil pemeriksaan dari dexamethasone high dose ini ada 2, yaitu ada kortisol plasma di darah. Jadi kandungan kortisol plasma di darahnya ini bagaimana? Apakah dia normal atau meningkat setelah diberikan obat, atau dia malah menurun? Kalau misalkan kortisol plasmanya menurun, berarti terdapat penekanan setelah diuji dexamethasone ini. Kemudian indikator pemeriksaan yang kedua adalah ACTH. ACTH ini adalah adrenocorticotropin hormone. Ini adalah yang dihasilkan oleh hipofisis. Nah, ACTH ini juga sebagai indikator dari penyakitnya. Kita langsung aja ya dari yang kiri dulu. Di sini bila didapatkan kortisol plasmanya normal-normal saja atau meningkat, itu kan berarti tidak ada penekanan. Dan didapatkan ACTH-nya juga rendah atau kurang dari 5 pikogram. Berarti ini kelainannya adalah Cushing syndrome at causa obat steroid, dan juga bisa juga Cushing adrenal alias adenoma adrenal. Pemeriksaan penunjang CT scan. Kenapa adenoma adrenal bisa meningkatkan kortisol? Ya karena kortisol itu kan disekresinya di adrenal. Jadinya kalau misalkan ada kanker di adrenal, dia akan mensekresi kortisol banyak tanpa rangsangan ACTH sekalipun. Kemudian kita ke bagian tengah. Bila didapatkan kortisol plasmanya normal atau meningkat, berarti kan uji dexamethasone high dose-nya tidak ada penekanan pada kortisol plasma. Dan juga didapatkan ACTH-nya tinggi, lebih dari 10 pikogram per mililiter. Nah, kalau misalkan dengan hasil pemeriksaan 2 ini, kita harus curiga kalau dia ini adalah ectopic ACTH. Apa sih ectopic ACTH ini? Jadi hormon ACTH ini dia bisa disekresikan oleh sel selain hipofisis. Contohnya adalah CA paru. Jadi CA paru dia memsekresikan ACTH sehingga ACTH-nya tetap tinggi. Pemeriksaan penunjangnya dengan CT scan toraks abdomen. Kemudian kita langsung ke yang paling kanan. Bila didapatkan setelah uji dexamethasone high dose ini kortisol plasmanya menurun. Nah, kan tadi yang lain rata-rata tetap normal atau meningkat kan ya. Ini yang paling kanan ini dia menurun. Berarti dia menunjukkan adanya penekanan pada kortisol plasma dengan menggunakan dexamethasone high dose ini. Ini khas ya. Kemudian didapatkan juga ACTH-nya. ACTH-nya tinggi karena dia ada kanker di hipofisis, di adenoma hipofisis. Nah, kalau inilah ciri khas dari Cushing disease. Maka yang di CT scan adalah pituitary. Ya, mungkin sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar kita saling sayang. Oksigen, we learn, we share, be productive.